Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanalladzi la ilma lana innaka antal aliyyul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Anak-anakku yang saya banggakan, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang puasa Ramadan yang kedua ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan ibadah puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Oleh sebab itu, marilah sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kehadirat penghulu alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Anakku, suara saya habis, jadi sudah hampir seminggu suaranya habis karena kemarin demam terus batuk, suaranya habis. Jadi pelan-pelan maksudnya ya. Dengar tadi ya. Anak-anakku sekalian, kitab yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini dan selanjutnya adalah Minhajul Muta'allim. Aku sudah berikan semuanya. Oleh sebab itu sebelum mengaji, marilah sama-sama kita bertawasul ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ila mu'allifi al-kitab Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa ila jami'i mu'assisi al-Qusar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Kitab yang akan kita kaji pada pagi hari ini adalah Minhajul Muta'allim. Minhajul Muta'allim ini kalau diartikan bahasa kita adalah minhaj itu cara, metode muta'allim, metode seorang yang menuntut ilmu atau metode pelajar, metode seorang santri. Hujjatul Islami Abi Hamid Muhammad bin
Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali, yaitu yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu nama panjangnya adalah Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Mutawaffa sanatan Komsu Mi'atin wa Komsu Hijriyah. Jadi 505 Hijriyah meninggalnya. Anak-anakku sekalian, Imam Ghazali itu pada masanya, pada sekitar tahun 400-an akhir sampai 505, itu merupakan Hujjatul Islam. Jadi merupakan orang yang sangat alim sehingga mendapatkan lakop, mendapatkan gelar Hujjatul Islam. Jadi ada pertanyaan apapun di dalam Islam itu selesai kalau dihadapkan di hadapan Imam Ghazali. Pertanyaan apapun tentang agama itu selesai di hadapan Imam Ghazali. Jadi sangat alim sekali pada waktu itu, sehingga karya-karyanya sangat luar biasa banyak. Di antaranya yang kitab ini, kitab Minhajul Muta'alim. Namun Al-Ghazali punya kitab yang cukup fenomenal, yakni Ihya Ulumuddin, ya. Kitab Ihya Ulumuddin yang semua pesantren insya Allah mengajarkan kitab Ihya Ulumuddin, ya. Di dalamnya mencakup tasawuf, mencakup fikih, mencakup akhlak, adab dan lain sebagainya. Termasuk nanti kitab Minhajul Muta'alim ini banyak mengutip atau menyadur apa-apa yang telah beliau sampaikan di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu. Jadi setiap abad sekitar kurun waktu 100 tahun, satu abad 100 tahun, itu di dalam dunia keilmuan Islam itu muncul tokoh yang fenomenal. Jadi sekitar tahun 400-an itu muncul Imam Ghazali yang menjadi Qudwatul Islam, menjadi jujukan, menjadi jujukan itu menjadi tujuan ketika orang ingin menanyakan tentang Islam, tentang agama Islam. Jadi Imam Ghazali ini alim sejak kecil, ya. Alim sejak kecil, alim sejak kecil. Namun ada yang menarik yang membuat Imam Ghazali ini alim, di antaranya adalah orang tua beliau. Jadi orang tua Imam Ghazali ini adalah orang yang sangat senang dengan majelis taklim, adalah orang yang sangat mencintai ulama. Jadi orang tua Imam Ghazali ini adalah orang biasa, bukan seorang ulama, bukan pendiri pondok pesantren, bukan. Jadi seorang yang biasa, seorang awam yang biasa, yang sangat mencintai majelis taklim, yang sangat mencintai ulama. Jadi seperti anak-anak santri sekarang, anak-anak ibu sekalian ini, ada kemungkinan nanti menjadi ulama besar. Mudah-mudahan dengan syaratnya orang tua kalian paling tidak minimal mencintai orang-orang alim. Jadi orang tua Imam Ghazali itu sangat mencintai ulama. Jadi dimanapun ada pengajian, dia ikut.
Kemudian setiap malam berdoa, menangis kepada Allah. Habis mendengarkan pengajian syekh siapa, ulama siapa, malamnya menangis. Allah, mudah-mudahan anakku kelak bisa sealim ulama ini. Besok ikut pengajian lagi begitu. Malam menangis, berdoa kepada Allah. Allah, mudah-mudahan anakku nanti bisa sealim ulama tersebut. Jadi Imam Ghazali ini juga punya saudara, punya dulur, punya saudara yang sangat alim, ya. Namanya Ahmad Ghazali. Nah, Imam Ghazali, Ahmad Ghazali. Jadi namanya Ahmad, ya. Namanya Ahmad. Soalnya alim juga, dua-duanya alim. Pernah cerita ya. Saya senang kali kasih juga. Belajar itu hikayah. Karena masih mukadimah, jadi kita perkenalan ta'aruf dulu tentang Imam Ghazali. Jadi pernah suatu saat Imam Ghazali itu menjadi imam. Imam Ghazali menjadi imam karena pada waktu itu sudah punya santri. Imam Ghazali menjadi imam. Nah, ketika Imam Ghazali menjadi imam, itu dulurnya atau saudaranya yang bernama Ahmad tadi tidak mau menjadi makmum kepada Imam Ghazali, tidak mau bermakmum. Setelah selesai sholat, sholatnya sendiri ya, Imam Ghazali sholat sendiri. Setelah selesai sholat ditanya, kenapa kamu tadi tidak mau bermakmum dengan saya? Kenapa kamu tidak mau menjadi makmum saya? Ternyata si saudaranya Imam Ghazali, Ahmad Ghazali tadi, melihat Imam Ghazali itu ketika sholat berlumuran darah, berlumur darah. Tapi bukan penglihatan yang secara dohir, penglihatan secara batin. Kenapa demikian? Ternyata Imam Ghazali sebelum sholat itu lagi menulis kitab fikih dan membahas tentang haid perempuan ya, membahas tentang darah haid perempuan. Belum selesai nulis, datang masuk waktu sholat adzan gitu. Langsung ditinggal, kemudian sholat berjamaah. Maka disaksikan oleh Imam Ahmad nanti, saudaranya Imam Ghazali. Imam Ghazali ketika menjadi imam berlumuran darah. Nanti kalian nanti kalau sudah sampai mencapai makom, sudah derajatnya tinggi di sisi Allah, menjadi kekasihnya Gusti Allah, bisa melihat penglihatan yang batinnya, yang batinnya. Kalau kamu ke rumah orang suruh makan nggak mau makan, kenapa? Karena yang ada di piring itu kotoran, ya, kotoran manusia, untuk beratum dan lain sebagainya. Ya karena mungkin makanannya diambil dari makanannya halal dan sebagainya. Kita sepintas. Silakan bukunya betulnya ya. Silakan sambil saya bacakan di Harapati plus dimaknai ya, plus dimaknai. Kalau untuk yang kelas 3 satu aliyah tidak salah semuanya diharapati ya, karena saya yakin sudah mulai bisa membaca huruf kubur. Dia nggak bisa saja yang di harokatinya, yang bisa baca tidak bisa ya, cepat. Karena cuma ada berapa pertemuan, ada 4 pertemuan kalau tidak salah. Mudah-mudahan 4 pertemuan itu bisa hafal. Kalau tidak hafal ya nanti kita pelajari mungkin di tahun berikutnya
muqaddimatul mu'allif. Jadi muqaddimah penulis atau permulaan penulis. Alhamdulillahi, dalam bahasa Jawa utawi sakabehane puji gitu ya. Alhamdulillah utawi sakabehane puji. Kalau bahasa Melayunya gimana? Utawi itu apa? Bermula gitu ya. Kalau kita nggak salah, so, segala puji lillahi itu hanya untuk Allah. Nah, bisa terjemahkan itu hanya untuk Allah. Kalau sudah tahu terjemahnya nggak usah ditulis. Mujidil ilmi apa? Yang telah mewujudkan atau mengadakan ilmu lil mujidin, untuk orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh, orang yang bersungguh-sungguh. Wa mewarisil ma'rifati, dan mewariskan ma'rifat. Apa? Ma'rifat itu pengetahuan. Itolibina, untuk orang yang menuntut, orang yang atau pencari gitu. Pencari apa? Pencari ma'rifat. Wassalatu wassalam, dan salawat dan salam ala Muhammadin, nanti selalu di atas junjungan Nabi Muhammad, a'lamil mu'allimi, a'lamil mu'allimina, jadi yang lebih apa? Pintar, lebih alim, al-mu'allimina, sealim-alimnya pengajar, sealim-alimnya pengajar. Wa ala alihi, dan atas keluarganya, keluarga Kanjeng Nabi. Wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya, sahabat Kanjeng Nabi. Wa akramil muta'allimina, akramil muta'allimina, yaitu semulia-mulianya al-muta'allimina, orang yang belajar. Jadi keluarga sahabat itu adalah seutama-utamanya orang yang belajar. Kenapa? Karena langsung belajar kepada Nabi wa ba'du, dan setelahnya fa ini uridu, maka sesungguhnya aku uridu itu menginginkan biqaulillahi ta'ala, dengan apa? Pertolongan Allah, dengan pertolongan Allah Ta'ala, wa quwwatihi, dan kekuatannya, an ajma'a masailah, jadi untuk aku mengumpulkan masailah, permasalahan-permasalahan, mimma yata'alaku, itu tentang apa-apa yang berhubungan atau berkaitan yata'alaku itu bil ilmi, dengan ilmu, wal mu'allimi, dan dengan pengajar atau orang yang mengajar, wal muta'allimi, dan orang yang belajar. Wa in takallamu fi katsira, maka jika takallamu, jika kamu membicara, jika ulama ini ya, dia menurutnya
dia tanya mereka. Maka jika mereka para ulama membicarakan fiha di dalamnya, fiha katsiran itu banyak, apa? Fiha di dalamnya itu di dalam masail tadi banyak hal. Illa anani ajma'u, illa anani kecuali bahwasanya aku ajma'u hanya mengumpulkan mafiya apa-apa yang ada di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam masalah-masalah dari masail minal muhimati, dari yang penting-penting, dari yang penting-penting. Wa ma yurisul jur'ata, wa ma yurisul jur'ata, dan aku dan tidak yurisu apa berani mewariskan keberanian, tidak mewariskan keberanian jur'ata ala ilmil ilmi, atas apa? Melangkahkan kepada ilmu, melangkahkan ilmu. Jadi tidak berani mengguzali apa namanya ala ilmil ilmi. Jadi anti melangkah kepada ilmu. Wa arjubihu ta'ala, dan aku wa arjubihu, dan aku berharap minhu, daripadanya, daripada ilmu ta'ala, kepada Allah, ayu atiyani, agar Allah memberikan aku al-iqdama, apa langkah, wal jiddah, dan kesungguhan, alal ilmi, atas ilmu, wal amali bihi, dan amal dengan ilmu, dan amal dengan ilmu. Wasammaituha, dan aku menamainya, Minhajul Muta'allim, dengan menamai kitabnya dengan nama Minhajul Muta'allim. Wallahu hadi ila sabilis sawa, dan Allah Maha menunjukkan ila sabilis sawa, kepada jalan-jalan kebenaran. Jadi Imam Ghazali memuji syukur kepada Allah karena Allah itu apa? Yang maha mengadakan, yang maha memberikan ilmu kepada orang-orang yang apa? Yang memang bersungguh-sungguh, memang yang bersungguh-sungguh yang diberi ilmu itu, dan mewariskan, memberikan makrifat dan memberikan pengetahuan kepada orang-orang yang memang menuntut mencari makrifat tersebut, dan mengatakan apa? Wassalatu wassalamu ala Muhammadin a'lamil mu'allim. Jadi sebaik-baik guru itu adalah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu ya sumbernya, sumbernya. Kemudian mengatakan para sahabat, para keluarga, para sahabat itu apa? Aqramil muta'allimina. Kenapa? Semulia-mulianya orang yang belajar. Karena apa? Langsung belajar dari sumbernya, dari Nabi Muhammad. Kemudian dengan biqaulillah kita ala wa quwwatihi, dengan apa namanya kekuatan Allah, dengan kebesaran Allah,
Pak ini uridu, maka Imam Ghazali menginginkan apa? An ajma'a masaila mimma yata'alaku bil ilmi wal mu'allimi wal muta'allim. Jadi mengumpulkan permasalahan-permasalahan di dalam buku ini, itu yang akan dibahas adalah permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan 3 hal ini. Apa? Dengan ilmu, dengan mu'allim, dengan muta'allim. Dengan ilmu, dengan guru, dan dengan santri, dengan pelajar. Dan yang akan dibahas itu 3 hal ini. Yang akan dibahas 3 hal ini. Karena 3 hal ini kalau sudah banyak dibicarakan oleh para ulama. Para ulama banyak membicarakan ini. Tetapi apa? Illa anani al-simam fi kamil hukumat. Yang dibicarakan ini hanyalah dalam kitab ini, dan ini yang akan dibicarakan oleh Imam Ghazali adalah tentang perkara-perkara atau masail-masail yang penting sekali, yang penting-penting saja yang dibahas. Yang penting-penting saja. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, ya, dan kesungguhan dalam ilmu dan dalam mengamalkan ilmu. Maka kitab ini kemudian dinamakan Minhajul Muta'allim. Ini bawahnya lagi ya. Warattabtuhu ala salasati abwabin. Dan rattabtuhu, aku mengurutkannya. Mengurutkan apa? Mengurutkan kitab ala salasati abwabin, atas 3 bab. Apa tadi? Bab ilmu, bab mu'alim, bab guru, kemudian bab muta'alim, bab pelajar atau santri. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awalu. Utawi bab yang pertama fil ilmi, di dalam ilmu. Bab yang pertama di dalam hal-hal yang menerangkan, di dalam hal-hal yang menerangkan ilmu. Kalau kamu menerjemahkan dalam ilmu, fadlihi, apa? Keutamaannya ilmu, wa makanihi, dan tempatnya ilmu. Tempat itu apa? Derajatnya ilmu. Wa adabihi, dan apa? Tata kerama. Adab itu tata keramanya ilmu. Allah Ta'ala berkata, dawuh sapa Allah Ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu, Allah mengangkat alladhina amanu, orang-orang yang beriman, minkum, di antara kamu, walladhina, dan orang-orang utul ilma, yang diberikan ilmu, darajat, dengan beberapa derajat. Al-Mujadalah ayat 11. Ini surat Al-Quran, surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah Ta'ala, dan Allah berkata Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Syahidallahu, jadi menyaksikan sapa Allah menyaksikan, annahu, bahwasanya dia Allah, la ilaha illa, tidak ada Tuhan selain daripada huwa, selain daripada dia, wal malaikatu, dan malaikat,
dan disaksikan oleh malaikat gitu ya. Dan orang-orang yang diberikan ilmu Qa'imah bil qisti, Qa'imah bil qisti, apa adil, istiqomah begitu adil. Yang tegak, imam itu yang tegak, imam bil qisti, dengan adil. Al-Imran ayat 18. Pada Allah bisyahadati binafsi, pada Allah memulai, Allah memulai bisyahadati dalam kesaksian binafsihi, dengan dirinya, diri Allah. Wa tanna bi malaikati, dan yang kedua bil malaikati, dengan para malaikat, disaksikan oleh para malaikat. Dan yang ketiga wa tsallatsa bi ulil ilmi, dan yang ketiga adalah bi ulil ilmi, adalah dengan, dan yang ketiga adalah dengan orang yang diberikan ilmu. Wa qala Allah Ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala, Qul hal yastawi, katakanlah, hal yastawi, apakah sama, atau halnya ini hal nafi, itu tidaklah sama. Alladzina ya'lamuna, orang-orang yang mengetahui, walladzina la ya'lamu, dan orang-orang yang tidak mengetahui. Tentang surat Az-Zumar ayat 9. Wa qala Allah Ta'ala, innama yasallahu, sesungguhnya yang takut, innama yasallaha, yang takut kepada Allah adalah min ibadil ulama, adalah dari hambanya, yaitu adalah golongannya ulama, adalah para ulama, Al-Fatih ayat 28. Kalau Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, Qul kafa billahi syahida, Qul katakanlah Nabi Muhammad, katakanlah Muhammad, kafa billahi, cukup dengan Allah, syahida, yang menyaksikan, sayyidan baini wa bainakum, di antara aku wa bainakum, dan di antara kalian sekalian, wa man indahu ilmul kitab, dan siapa saja indahu, yang di sisinya ilmu kitab. Ini apa? Ilmu di sisinya, ada yang mempunyai ilmu kitab, pengetahuan tentang kitab. Al-Quran ayat bukan ila ghairi dzalika minan ayat, ila ghairi dzalika, sampai atau hingga selain daripada itu, daripada ayat-ayat, maksudnya ayat-ayat lain. Jadi ini adalah ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, ya, tentang keutamaan ilmu, tentang keutamaan derajatnya orang yang berilmu, dan tentang adabnya orang yang berilmu. Nah, di antaranya adalah Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Maka
Aku kalau ingin derajatnya tinggi di sisi Allah, derajatnya ditinggikan di dunia, derajatnya ditinggikan di akhirat, maka syaratnya harus beriman, kedua harus apa? Belajar, ya, sehingga diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk ayat yang lain juga begitu. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Apakah sama? Enggak sama antara orang yang mengetahui, antara orang yang alim dan orang-orang yang tidak mengetahui, dengan orang-orang yang tidak, dengan orang-orang yang jahil, dengan orang-orang yang bodoh. Nah, langsung aja, cepat ya. Thalabul ilmi fardhatun. Utawi menuntut ilmu iku fardhatun, itu adalah wajib. Menuntut ilmu adalah wajib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun, menuntut ilmu, diketahui menuntut ilmu fardhatun iku wajib ala kulli muslimin, atas setiap muslim laki-laki wa muslimatin dan muslim perempuan. Waqala alaihi, dan berkata atasnya, berkata Nabi Muhammad atasnya, akmalus sholati wassalam. Ini utawi akmalu luwes sempurna, lebih sempurna rahmat dan keselamatannya. Jadi Nabi Muhammad berkata, utlub al-ilma atau utlubil ilma, carilah atau tuntutlah ilmu, walau bainaka, itu walaupun di antaramu, di antara kamu, wa bainahu, dan di antara ilmu itu bahrun minan nar, apa? Lautan. Kalau di antaramu dan di antaranya, di antara ilmu itu lautan minan nar, dari api neraka. Jadi Nabi Muhammad pernah jauh seperti itu, pernah berkali. Jadi tutuplah ilmu walaupun di antara dirimu dan di antara ilmu itu lautan api. Wah, lautan api ya. Jadi harus terbakar-bakar memang orang yang ilmu, harus mandi keringat. Wa qala alaihi afdhalus sholati wassalam, dan berkata alaihi atasnya afdhalus sholati wassalam, yang lebih afdhal, lebih utama rahmat dan keselamatan, ya, utlubil ilma walau bisi. Jadi tuntutlah ilmu, utlubil ilma, tuntutlah ilmu walau bisi, walaupun sampai Cina, negeri Cina. Jadi zaman Nabi Muhammad dulu tahun 600-an ya, itu Cina sudah maju, negara Cina itu, dan Cina itu sudah maju. Jadi hingga Nabi Muhammad juga tidak pernah ke Cina ya. Nah, Nabi Muhammad tahu kan diberi materi oleh Allah, tuntutlah ilmu sampai ke Cina. Pada waktu itu peradaban Cina itu sudah maju. Maka sekarang bisa kita lihat di Cina itu majunya luar biasa. Teknologi saja sekarang HP yang canggih, murah dari Cina ya. Mobil canggih, murah dari Cina. Pertanian canggih-canggih, hasil taniannya dijual murah dari Cina. Barangnya bagus-bagus dari Cina.
Nah, pada zaman Nabi saja Cina itu sudah punya peradaban yang maju, sudah maju negaranya. Waqala alaihi, dan berkata tinggi atasnya Nabi Muhammad, asrofus sholati apa? Semulanya atau lebih mulianya rahmat dan salam, dan rahmat dan salam. Utlubil ilma, tuntutlah ilmu, minal mahdi ilal lahdi, dari apa? Buayan mahdi, buayan itu gandungan, dari buayan, dari gendongan, ilal lahdi, sampai ke lahat, liang lahat. Jadi menuntut ilmu itu juga menjadi kewajiban karena menjadi perintah Nabi Muhammad. Dari kecil kita ditimang-timang oleh ayah, dari buayan, oleh ditimang-timang oleh ibu, dari buayan ilal lahdi, sampai kita mati dan dikuburkan di liang lahat. Jadi kewajiban menuntut ilmu itu adalah kewajiban seumur hidup, long life education, atau dibalik lifelong education. Hidup yang panjang adalah untuk belajar. Bahkan nanti pada babak berikutnya diterangkan ada sebuah hadis yang menerangkan apa? Kalau ada pelajar, ada santri meninggal dunia ketika menuntut ilmu, nanti di alam kubur itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di buku ini ada ceritanya. Diutus malaikat yang alim, malaikat yang macam-macam ya. Malaikat yang alim, yang pintar, diutus untuk mengajarinya sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Maka beberapa waktu yang lalu ada pernah viral di TikTok gitu ya, seorang habib yang bilang begini, penghafal Al-Quran, orang-orang atau anak-anak santri yang menghafalkan Al-Quran, ketika lagi menghafalkan Al-Quran meninggal, belum hafal Al-Qurannya, nanti di dalam kubur diutus malaikat untuk mengajarinya, menyelesaikan hafalannya sampai hari kiamat. Nah, itu dicemooh oleh netizen, ya. Dicemooh oleh netizen, bahkan seluruh dunia ya, kami di TikTok. Dicemooh ini ada. Ternyata saya menjumpai ya di situ ada di buku Minhajul Quran. Orang yang belajar dan meninggal dunia belum selesai belajarnya, Allah mengutus malaikat yang alim yang pintar untuk mengajarinya sampai hari kiamat. Nanti kewajiban dari setelah dilahirkan sampai wati, bahkan dilanjutkan setelah kematian. Itu kan orang-orang khusus itu begitu. Bahkan ada cerita, buku ini banyak cerita ya. Karena ada cerita itu ketika ada setingkat wali, orang yang wajib beribadah, ketika meninggal sedih. Ketika di alam kubur itu sedih. Sedihnya apa? Waduh, aku tidak bisa beribadah lagi kepadamu ya Allah. Udah selesai masa pengabdian. Nangis berdoa di alam kubur, minta bisa kayak di dunia, sholat lagi ya, zikir lagi, maka diberikan kesempatan untuk beribadah lagi di alam kubur karena dari kekasihnya Gusti Allah. Bil khulasati, dan di dalam kesimpulan. Nah, jadi hadis-hadis tadi diterangkan. Kullu ibadatin kasolati, semua ibadah, apa saben-saben ibadah, setiap ibadah
kasolati seperti sholat, wa zakati dan zakat, wa shaumi dan puasa, itu furidot fi waktin dunal wakti, itu diwajibkan furidot fi waktin di dalam waktu dunal wakti, tanpa adanya waktu. Bukan atau bukan waktu gitu. Di waktu bukan waktu. Maksudnya apa? Sholat zuhur itu waktunya kapan? Ya walu siang ya. Malam-malam sholat zuhur ada ya. Sholat maghrib ya, sore berhubung samsi kita jumlah matahari. Jadi sholat, puasa, zakat itu diwajibkan ada waktunya ya. Zakat fitrah ya ketika akhir Ramadan. Oh, ini bulan Muharram zakat fitrah. Muharram zakat fitrah ya. Sesat ini. Puasa ya di bulan Ramadan. Nanti Lebaran pertama nggak boleh puasa ya, nggak boleh puasa hari Asyrik. Jadi salat, zakat, puasa diwajibkan pada waktu-waktu tertentu. Itu tidak setiap waktu, berawal itu tidak setiap waktu. Wa ta'allumul ilmi, dan belajar ilmu itu fardun, itu adalah kewajiban atau wajib bijani ilkala di dalam setiap atau semua keadaan, dijamin di dalam setiap keadaan. Nah, menuntut ilmu tidak ada waktunya ya. 24 jam menuntut ilmu, mulai dari buayan minal mati ilalah sampai lianglah sampai bahkan ada orang-orang tertentu yang diberikan waktu untuk belajar setelah kematian. Itu nanti ada mati mau belajar ya. Nah, belajar lagi dalam kubur. Ya harus jadi kekasihnya Gusti Allah dulu. Jadi menuntut ilmu itu kewajiban dalam setiap keadaan. Maka pondok pesantren itu hadir dengan kondisi yang cukup pas. Jadi dalam pondok pesantren itu semuanya adalah kegiatan belajar. 24 jam pembelajaran itu cuma ada di pondok pesantren. Jadi kalau kalian ngajinya nanti sampai siang, setelah siang belajar lagi, masuk sampai asar, setelah asar belajar lagi sampai malam, sampai tidurnya pun dalam rangka belajar, membiasakan tidur yang baik. Jadi 24 jam belajar. Wa'afallahu, dan diceritakan dan Allah menceritakan mewahyukan, dan Allah mewahyukan atau mewahyukan coba Allah mewahyukan Allah Ta'ala Allah mewahyukan li Daud alaihi salam, itu untuk Daud alaihi salam, itu kepada Nabi Daud alaihi salam. Ya Daud, wahai Daud, Nabi Daud, ittakhid na'laika, ambillah atau pakailah kedua sandalmu, atau buatlah begitu ya, buatlah kedua sandalmu min hadidin, daripada besi, ya, dari besi, sandal dari besi. Wa asauka min hadidin, dan tongkatmu dari besi. Watlub al ilma atau watlubil ilma, dan tuntutlah ilmu hatta yang qati'una laka, sampai
Na'laka. Wayang kasiro dan rusak. Kasiro itu inkasaro itu pecah. Dan rusak atau pecah. Asoka apa? Tongkatmu. Maksudnya apa? Maksudnya Allah ini memberi wahyu kepada Nabi Daud, disuruh membuat sandal dari besi, kemudian disuruh pakai, kemudian disuruh membuat tongkat dari besi, suruh pakai tongkatnya, kemudian disuruh belajar yang rajin ya, belajar yang sungguh-sungguh sampai sandalnya putus. Nah, sandal besi putus ya, bayangkan bisa putus ya sandal besi. Bisa kalau perhatian ya, karatan. Tapi lama sekali, ratusan tahun, sampai tongkatnya rusak, tongkat besi. Nah, berarti ya keharusan atau kewajiban belajar itu loh, lamanya itu tidak ada ukurannya. Kalau diibaratkan ya sendal besi yang bisa putus itu ya tidak mungkin. Sendal besi bisa putus itu tidak mungkin. Tongkat bisa hancur, tongkat besi tidak mungkin bisa. Maka belajarlah sampai kapanpun. Itu wahyunya atau perintahnya Allah kepada Daud. Itu seperti itu. Wakilah dan dikatakan inal ilma sesungguhnya ilmu maya ta'alaku binafsika apa-apa ya ta'alaku yang meliputi atau yang berkaitan binafsika dengan dirinya bijamil akwal di dalam semua akwal keadaan Manzilatil to'ami, bimanzilatil to'ami, dengan atau menyerupai ya, dengan menyerupai manzilati itu tempat atau ami makanan wasarobi dan minuman. Labu dari kuliwakidin, maka tidak boleh tidak itu apa? Wajib gitu ya. Maka wajib dikuli akadin untuk setiap akadin, setiap orang, setiap suci, setiap orang mindalika daripada itu, daripada apa? Daripada ma'ya ta'alaku, daripada ilmu ma'ya ta'alaku, daripada belajar apa-apa yang berkaitan dengan setiap keadaan. Fa'inna hayatal qalbi, maka sesungguhnya hayatal qalbi apa? Hidupnya hati bihi itu dengan ilmu. Kama anna, sebagaimana anna bahwasanya hayatal badani, hidupnya badan, iku bihima itu dengan keduanya. Dan keduanya apa? Dengan makan, dan minum. Nah, itu jadi wujudnya itu kalau bisa kalian kasih tanda, ya, supaya bima itu apa? Makanan minuman supaya tidak minum. Kama qala Nabi. Oh, ini kita tengahkan dulu. Tadi sesungguhnya dikatakan ya, katakan oleh lama, ilmu itu apa? Ilmu itu adalah setiap ilmu yang berkaitan dengan seluruh keadaan, dengan seluruh kejadian. Semuanya ilmu kedokteran, matematika, eksakt, agama, peternakan, pertanian, otomotif, ilmu.
Jadi kalau bisa semuanya dipelajari. Seperti apa? Seperti makanan dan minuman. Ya, seperti makanan dan minuman. Maka wajib bagi kita apa? Mempelajari ilmu yang berkaitan dengan keadaan semuanya. Nanti kalau raga kita ini bisa hidup karena makanan dan minuman. Perhatikan, bocor. Raga kita ini bisa hidup dengan makanan dan minuman. Hayatul qalbi bil ilmi. Hidupnya hati kita itu dengan apa? Ilmu. Maka ilmu artinya mati. Maka makan itu ya selain daripada badan lahirnya kasih makan, badan batinnya atau hatinya juga ruhnya juga diberi makan. Makanannya apa? Ilmu. Karena balung lah, karena makalah Nabi sebagaimana berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hayyan, barang siapa yang hidup bil ilmi, dengan ilmu, lam yamut abadan, tidak akan mati abadan, selamanya, selawasnya. Sumaklam, lalu ketahuilah anakula ini bahwasanya setiap ilmu atau tiap-tiap ilmu yutawassolu bi, apa yang mengantarkan dengannya, dengan ilmu, ila fardin ain, kepada fardu ain, apa kewajiban pribadi, fataksilu, dan menghasilkannya, maka menghasilkannya atau maka kamu menghasilkan ilmu, itu hukumnya fardu ain, itu hukumnya fardu ain. Fa'inal ilma, maka sesungguhnya ilmu, al-muta'alliqah, yang berkaitan atau yang berhubungan bima'rifatillahi ta'ala, dengan ma'rifat, dengan mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa bis sholati, dan dengan sholat, wa zakati, dan dengan zakat, wa shaumi, dan dengan puasa, wal haji, dan haji, wa bima yata'allaqu bil halali wal haram, wa bima, dan dengan apa-apa yata'allaqu, yang berkaitan atau berhubungan bil halali wal haram, dengan yang halal, wal haram, dan yang haram, wa ghairi dzalik, dan selain daripada itu. Fardin itu adalah wajib. Fardun itu adalah wajib. La budda likulli muslimin, tidak boleh tidak, harus, wajib, likulli muslimin, bagi setiap muslim, bagi tiap-tiap muslim, wal muslimat, dan muslimat, wal guru, kita mencarinya atau menuntutnya. Watasiluhu, dan menghasilkannya, dan kami menghasilkannya. Wa iqamatuhu, dan melakukannya. Maka ilmu sholat berarti melakukan sholat. Kas sholat wa zakati, sebagaimana sholat, wa zakati, dan zakat, wa ghairihima, dan selain daripada keduanya. Wa yas'alullahu, dan Allah akan bertanya, Allah Ta'ala, Allah akan bertanya, an kulli mas'alatin, dari setiap masalah,
dari tiap-tiap masalah muta'alliqatin yang berkaitan biha dengannya. Wa yu'aqabu 'alaiha, dan diiqab atau dihukum 'alaiha, dihukum 'alaiha atasnya. Atas apa? Kulli mas'alatin tadi. Wala yu'fa, dan tidak diampuni anhu daripadanya bitaubatin wastighfarin, dengan tobat dan istighfar. Wala yu'daru, dan tidak ada udzur, dan tidak ada udzur, dan tidak udzur, tidak dimaklumi begitu. Wa yu'aqabu 'alaihi, dan diiqab atau dihukum alaihi atasnya. Atas apa? Atas 10 masalah tadi. Kama yu'aqabu 'ala tarki sholat, sebagaimana yu'aqabu dihukumnya 'ala tarki sholati, atas orang-orang yang meninggalkan sholat, wa zakati wa ghairiha, dan zakat dan selain daripada keduanya. Wa yufassaku, dan dihukumi fasik, tarikuh, apa? Orang yang tarikuh, orang yang meninggalkannya, meninggalkan waktu masalah ini. Kama yufassaku, sebagaimana orang yang dihukumi fasik, tarikus sholat, sebagaimana dihukumi fasik tarikus sholati, orang yang meninggalkan sholat, zakati, dan meninggalkan zakat, berghairiha, dan selain keduanya. Min sairil furudi, dari sairin semua al-furudi, perintah apa? Fardu-fardu, dari semua kewajiban-kewajiban. Wa yasqutu anis syahadati, dan jatuh anis syahadati, dari penyaksian, dari syahadat, dari syahadatnya, dari penyaksiannya. Kama yasqutu tariku sholatiannya, kama yasqutu, sebagaimana jatuhnya orang-orang yang sebenarnya jatuhnya orang-orang yang meninggalkan sholat. Anha, daripadanya, daripada apa? Daripada kul masalahnya. Walahada ilmun, dan atas ini ada ulima, ya. Dan atas ini diketahui ulima ahkamun, apa hukum-hukumnya, hukum-hukum fardu kifayah, wa sunatil muakkadah, dan sunat muakkadah, sunat yang dikukuhkan, yang ditekankan, wa ghairi muakkadah, dan selain muakkadah, selain yang dikukuhkan, wa mandub, dan sunat, wal mustahab, dan yang dicintai, wa ulima aidan, dan diketahui juga hurmatu ta'allumin, apa? Hurmatu ta'allumin, haram mempelajari atau haram belajar
ma yutawassulu bihi, apa-apa yang bisa mengantarkan bihi dengannya, dengan ilmu, dengan ya, ilal haromi, kepada hal yang haram, kepada perkara yang haram. Kata alum sikri, sebagaimana belajar sihir, wan naronjati. Naronjat itu semisal sihir, seperti sihir ya, mirip sihir. Wan nujumi, dan nujum, ilmu nujum, ilmu perbintangan. Al mukarramati, yang diharamkan. Wah, ini tadi panjang sekali. Jadi belajar itu wajib, menghasilkannya atau supaya hasil juga wajib. Jadi belajar fardu ain seperti belajar sholat, belajar zakat, hukumnya wajib. Karena apa? Semuanya tersebut adalah sholat, zakat itu termasuk fardu ain. Termasuk wajib juga belajar tentang apa? Hal-hal yang berkaitan dengan perkara halal dan hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang haram. Dan Allah nanti akan menanyakan setiap masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu, dengan pekerjaan manusia. Itu ditanyakan semuanya nanti. Ya sama, nanti akan diikop, akan dihukum yang tidak tahu. Ya, tidak jadi diberi maaf kecuali orang tersebut tobat. Jadi belajar itu seperti apa? Seperti kewajiban sholat, seperti kewajiban zakat, seperti kewajiban haji dan lain sebagainya. Itu kedudukan belajar. Jadi kedudukannya wajib, kemudian fardu kifayah, sunat muakkadah, kemudian ghairu muakkad, kemudian sunat, kemudian dicintai. Dan perlu diketahui juga bahwasanya apa? Belajar ilmu-ilmu yang diharamkan atau yang bisa mengantarkan kepada hal yang haram itu ya diharamkan, tidak diperbolehkan. Contohnya apa? Belajar sihir, ya? Belajar sihir tidak boleh. Atau hal-hal yang mirip sihir, wanaroja, yang seperti sihir atau mirip-mirip sihir. Apa? Sulap, ya, sulap dan lain sebagainya. Itu yang diharamkan. Beberapa hari yang lalu sebelum puasa di tempat saya itu ada pengobatan massal. Cerita lagi ya, pengobatan massal. Ya, pengobatannya bagus lah. Bagus itu artinya ya dibekam, kemudian diterapi. Tapi kemudian timbul kejanggalan. Saya pribadi timbul kejanggalan apa? Bisa mengeluarkan apa, semacam kanker atau tumor dari dalam tubuh yang sakit langsung. Saya tidak tahu, cuma ceritanya saja. Bisa mengeluarkan kawat dari perut pasien di tempat itu juga. Dan artinya apa? Nah itu dalam zaman sekarang ini ya perlu diwaspadai, dan ditelaah kembali gitu ya. Perlu ditabayun. Lalu dalam Al-Quran itu inja upasakum binakain berbayar. Kalau seorang fasik datang dengan kabar apapun, berbayar, maka tabayun. Kita harus melakukan tabayun. Ya kita teliti sesuai dengan kemampuan kita. Jangan-jangan
pakai sihir. Kalau sekarang ini sihir kurang ya, kurang familiar ya. Ada orang yang bisa sihir sekarang, pakai sihir. Mungkin jarang ya, walaupun ada jarang ya. Yang ada itu ya naruh jatnya nih, trik-trik yang seperti sihir, ya, trik sulap atau trik-trik yang mirip-mirip dengan sihir. Nah, yang perlu kita waspadai. Mempelajarinya tidak boleh juga, ya. Mempelajarinya tidak boleh juga. Lagi mempelajarinya hanya untuk menipu orang, ya. Karena yang menipu, untuk menghibur orang nggak mungkin. Cucunya menipu orang, ya. Makanya jadi komposer itu berarti jadi penyulap, ya. Jadi pesulap, ya. Karena menipu, ya. Menipuin kunci, ya. Kunci Inggris, ya. Nah, kuncinya bukan dari besi, dari karet, ya. Hanya disemprot pilok pakai warna silver, kan, besi. Masuk TV, dilihat orang sedunia, se-Indonesia yang melihat. Orang se-Indonesia tertipu, gitu. Walaupun untuk hiburan, tapi ya kayak lebat, tahu lebatnya? Dilindas bulldozer, ya. Lindas bulldozer. Ternyata apa? Dia baring itu di atas kasur, yang kasurnya itu di bawahnya itu digali ukuran orang itu. Jadi ketika dilindas kasurnya kempet, orangnya masuk lubang. Bulldozer lewat, dia nimbul lagi. Ya, gitu. Ini tidak apa-apa. Coba beneran ada bulldozer proyek itu di jalan seluruh situ, penyet, ya. Jadi ayam penyet, ya. Begitu. Jadi tidak boleh mempelajari itu. Termasuk ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan itu hanya boleh dipelajari hanya untuk ilmu falak, untuk menentukan hisab. Selebihnya tidak boleh. Jadi kalau dikembangkan ilmu nujum itu anak-anak, itu perbintangan, bintang hitung-hitungan gitu. Apa namanya? Jadi bisa menghitung sampai orang ini yang lahirnya tanggal sekian, Selasa Kliwon, itu nanti meninggalnya apa? Tahu kalau dikembangkan. Ya. Oh, maka ini nanti dapat jodoh wanita yang subur, anaknya banyak. Ini rezekinya di air, kayak ikan, ya. Di air itu pekerjaannya nelayan atau penyelam atau tambang, apa. Jadi kalau dikembangkan bisa begitu. Dia menuju. Tapi boleh kita pelajari, boleh ada sekedar untuk ilmu falak, ya. Ilmu falak menentukan awal Ramadan, nah itu boleh. Selebihnya tidak boleh. Kalau orang dulu berkeyakinan apa itu? Berkeyakinan orang ini. Dulu ada bintang itu, kalau Jawa bilangnya lintang pengukus, adalah bintang yang mempunyai cahaya yang dipantulkan kayak senter gitu, nyorot. Itu orang dulu pasti berkeyakinan apa? Kalau bintang itu muncul, itu akan ada musibah. Nah, gitu ya. Musibahnya ada yang bilang sampai diteliti lagi yang orang dulu, ya. Hari lucu. Musibahnya itu adalah di mana nyorotnya atau cahaya bintang itu mengarah. Menyorot mengalih, wow, alif katanya buktikan. Alif tahu kenapa gitu. Itu orang dulu, termasuk orang yang mengembangkan ilmu nujum. Bisa pas bisa, ya, karena dia sama seperti apa ya, mengintip pengetahuan tetapi tidak dari Allah. Karena setan itu anak-anak bisa mengintip rahasia langit, tetapi hanya mengintip, ya. Diberi pengetahuan tetapi hanya mengintip, bisa mencuri informasi yang ada di langit. Maka
Makanya kalau kamu jangan sampai pergi ke dukun ya. Ada orang pergi ke dukun nanya, bang, duit hilang 2 triliun bang. Siapa yang nguri bang? Itu kalau dukunnya bekerja sama dengan setan jin, itu tidak bisa bilang yang ngambil itu, nah nggak bisa. Ini yang ngambil orangnya paling tinggi, dukunnya gitu. Karena jin setan tidak bisa melihat cara nampak woti itu toh, nggak bisa. Cuma ngintip, namanya ngintip kan nggak tahu. Cuma ketok, oh ketok dasi tulis lampu. Oh berarti tinggi orangnya, ini yang ngambil orangnya tinggi. Pasti kalau kamu jangan sampai ya. Kalau orang seperti itu pun, oh ini orang yang ngambil tidak jauh dari rumahmu, masih sekitaran samping kanan kirinya. Oh gitu. Enggak dikasih informasi sama setan, yang setan mungkin memberi informasinya hanya ketika dia apa berapa langkah gitu ya. Oh, cuma 5 langkah dari rumah. Nah gitu. Cuma 5 langkah dari rumah. 5 langkah berarti kamar sampingnya gitu. Saudara sendiri ya, adiknya sendiri. Setan itu begitu. Nanti mempelajari ilmu-ilmu yang diharapkan tidak boleh. Mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal haram, wajib, sunnah yang disukai, ya, sunnah muakkad, baik guru muakkad itu hukumnya wajib. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya Nabi alaihi wasallam, Nabi ditanya, ayul a'mali afdal, apakah pekerjaan yang paling afdal? Oleh Rasulullah berkata kepadanya Nabi Muhammad SAW, al ilmu. Fakila maka dikatakan, ayu amali turidu ya Rasulullah, pekerjaan apa yang kamu inginkan ya Rasulullah? Dan tadi kan pertama bertanya, pekerjaan apa yang afdal? Ilmu. Nanya lagi pekerjaan kok ilmu ini. Ayu amali, pekerjaan apa yang kamu inginkan ya Rasulullah? Olah maka berkata Rasulullah SAW, al ilmu, itu jawab ilmu lagi. Fakila maka dikatakan, tus'alu anil amal. Lalu ditanyakan anil amal, daripada amal. Wa tujibu anil ilmi ya Rasulullah, dan menjawab sapa tuan, jawablah tuannya daripada ilmu ya Rasulullah. Menjawab sapa tuan anil ilmi, daripada ilmu ya Rasulullah. Faqala alaihi wasallam, maka berkata Nabi SAW, innal amal, sesungguhnya amal, al-qalila yang sedikit, ma'al ilmi, beserta ilmu atau dengan dilakukan dengan ilmu yang baru, itu bermanfaat. Itu bermanfaat. Wa innal amala, dan sesungguhnya amal, al-kasiro yang banyak, ma'al jali, beserta jahil, beserta kebodohan atau dengan kebodohan, dilakukan dengan kebodohan, lain pak tidak bermanfaat. Malah
Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala ja'alal ilma, menjadikan ilmu wasilatan, sebagai perantara, illa kulli fadilatin, sebagai perantara kepada tiap-tiap fadilah, tiap-tiap keutamaan. Wa annal ilma, dan sesungguhnya bahwasanya ilmu la yazdadu bihi as-sarifu syarran, sebenarnya ilmu la yazdadu bihi, menambahkan dengannya, dengan sebab ilmu, atau menambah dengan ilmu, as-sarifu, orang yang mulia, itu syarafan, kemuliaannya. Wa yarfa'ul abida, dan mengangkat al-abida. Apa abida itu? Apa kaum abdulnya, hamba, ila majalisil muluk, kepada apa? Majelis tempat al-muluk, raja, tempatnya raja. Maka pernah suatu saat Nabi ditanya oleh para sahabat, seorang sahabat tanya, pekerjaan apa yang paling afdol ya Rasulullah? Maka jawabnya adalah ilmu. Maksudnya pekerjaan apa yang kamu al-amali turidu ya Rasulullah? Pekerjaan apa yang kamu inginkan ya Rasulullah? Dia dijawab lagi ilmu. Bingung apa kok ilmu, pekerjaan kok ilmu? Maka dikatakan tus'alu anil amali wa tujibu anil ilmi ya Rasulullah. Maka kami bertanya ilmu, maka jawabannya tentang ilmu. Jawaban tentang ilmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah baru menerangkan, innal amala al-qalila, sesungguhnya amal yang sedikit itu kalau dengan ilmu, diamalkannya dengan sebab ilmu, maka akan bermanfaat. Nah, sebaliknya kalau ilmu, kalau amal banyak sekalipun, walaupun melakukan amal perbuatan yang banyak, tetapi tidak ada ilmunya, tidak didasari dengan ilmu, itu tidak bermanfaat sama sekali. Dan ilmu merupakan apa? Wasilatan ila kulli fadilah. Setiap sesuatu yang utama itu yang memerantarainya adalah ilmu. Jadi jembatannya adalah ilmu. Wa anal ilma la yazdadu. Orang yang mulia itu tidak akan bertambah mulia tanpa adanya ilmu. Dan ilmu bisa mengangkat derajatnya manusia biasa menjadi derajatnya seorang raja. Jadi orang biasa karena dia alim bisa dihormati sebagaimana layaknya seorang raja. Nah, ini adalah penjelasan tentang sholat ilmi fardhu. Masih sabar ya. Dua. Insyaallah besok pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang al-ilmu salah satu. Ini utawi ilmu itu ada tiga, ya. Ilmu itu ada tiga, itu besok. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi besok ya, Senin ya. Silakan dibaca-baca di apa namanya, kalau di hari kopinya nanti saja karena kalian pakai pena takutnya salah ya. Harokatnya salah.
mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.